Salam, salam sejahtera buat kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Engkau berbicara kepada kami. Engkau menyingkapkan kebenaran rahasia firman kepada kami. Hamba-Mu yang menyampaikan Engkau urapi. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil tadi dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Nah, ayat firman Tuhan ini dimulai dengan satu kalimat, yaitu ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ayat ini begitu penting sekali. Mengapa? Karena masa muda adalah masa-masa yang paling menyenangkan, masa yang penuh gairah, masa yang penuh dengan cita-cita.
Tentunya semua orang muda tidak ingin melewatkan masa muda mereka. Masa muda adalah masa yang terindah, masa yang penuh dengan cita-cita. Nah, terkadang anak-anak muda, atau bukan saja anak-anak muda, orang-orang lupa dengan apa kehidupan itu sendiri. Sehingga dengan gampang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak layak, hal-hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan. Masa muda adalah masa yang sungguh-sungguh menyenangkan. Dan tidak seorang pun yang ingin melewatkan masa mudanya. Namun, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ingatlah penciptamu. Nah, ini mengingatkan bahwa penulis kitab pengkhotbah ini, dia tujukan kepada orang-orang muda. Artinya ketika dia menulis, dia dalam masa tuanya dia sudah mengalami kehidupan yang begitu dinikmati dalam masa mudanya. Namun pada akhirnya, pada masa tuanya dia ingin menuliskan kembali dan mengingatkan kepada anak muda. Artinya bahwa masa muda kita, mari kita gunakan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terutama kita memikirkan bahwa hidup ini adalah sementara. Ketika kita tua, ketika kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, kadang-kadang kita mengingat kembali, mengapa masa muda dulu saya tidak gunakan dengan sebaik-baiknya? Mengapa saya sia-siakan masa muda dulu saya? Tidak ada artinya lagi penyesalan di kemudian hari. Nah, sebelum menyesal di kemudian hari, karena ingat, masa muda itu tidak akan pernah terulang kembali. Masa muda itu akan terlupakan, karena kita akan semakin tua. Ketika kita semakin tua, artinya bahwa kita tidak jauh lagi yang namanya liang kubur. Artinya kita akan kembali kepada tanah dan kembali kepada Sang Pencipta. Tapi tergantung apakah kita menggunakan masa muda kita, masa muda yang menyenangkan hati Tuhan, masa muda yang mempermuliakan Tuhan. Apakah masa muda kita gunakan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kita hidup semaunya, kita anggap bahwa kita orang muda, karena nanti ketika kita tua tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukannya. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, ingatlah penciptamu. Ketika kita melakukan segala sesuatu, firman Tuhan mengatakan, kita mau melakukan ini, ingat, pencipta kita, dia melihat, dia mengetahui apa yang kita buat. Dan ingat, di ayat 9 pasal 11 itu dikatakan, orang muda silakan bersuka cita, puaskan keinginan matamu, puaskan keinginan telingamu, puaskan keinginan hatimu. Tapi pada akhirnya ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, Allah akan membawa kita ke pengadilan. Itu sebabnya gunakan masa muda kita pada hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, baik membangun diri kita sendiri, membangun orang lain. Gunakan masa muda kita untuk jadi berkat, berkat untuk kita sendiri, berkat untuk orang lain, keluarga kita dan sebagainya. Itu sebabnya pengkhotbah ini menuliskan, ditujukan kepada orang-orang muda, agar orang-orang muda mempergunakan masa mudanya dengan baik. Masa mudanya, masa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan, masa muda itu sementara. Kita akan tua, kita akan mengalami yang namanya kesulitan. Oleh karena itu dikatakan bahwa sebelum tiba hari-hari yang malang itu, hari-hari yang malang, tahun-tahun yang sulit, yang sukar, itu akan kita hadapi. Oleh karena itu, ketika kita sudah menggunakan masa muda kita dengan baik, kita tidak akan lagi menyesal. Makanya orang berkata, ingin mengulangi masa mudanya. Bisakah kita ulang lagi masa muda kita? Tentunya tidak. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal di kemudian hari, gunakanlah masa muda kita dengan baik seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai masa muda kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna, sehingga membuat hidup kita menjadi rugi. Ingat, saya katakan, segala sesuatu tidak bisa diulang kembali. Oleh karena itu, mulailah dengan hal-hal yang baik. Masa muda kita, masa remaja kita,
Gunakanlah kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan, supaya hidup kita jadi berkat dari muda sampai tua. Hidup kita menjadi mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini kami terapkan dalam kehidupan kami, agar masa muda kami gunakan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.